Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komala Sabrina dengan NIM 200701090. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah perkembangan alat ukur psikologi secara lisan. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu saya memilih atribut psikologi yaitu religiositas dengan definisi operasional, yaitu religiositas adalah suatu ikatan Tuhan yang dialami sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman manusia dan lebih menitik beratkan pada masalah perilaku sosial yang mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya. Nomor kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyusun penulisan item. Yang pertama, saya membuat blueprint pertama, yaitu dengan dengan menentukan indikator dari setiap aspek yang ada dari aspek religiositas. Lalu langkah selanjutnya saya membuat blueprint kedua, di mana di blueprint kedua ini saya menentukan bobot dalam bentuk persen dari saya menentukan bobot dalam persen ini untuk setiap indikator dari aspek religiositas ini. Jadi di blueprint kedua ini terdapat 3 baris, yaitu yang pertama terdiri dari aspek, yang kedua itu aspek ke indikator, lalu dari indikator ini ada bobotnya. Jadi bobot yang saya tentukan di blueprint kedua ini yaitu bobot untuk setiap indikator dan aspek. Lalu lanjut ke blueprint ketiga. Di blueprint ketiga ini saya membagi bobot yang saya susun di blueprint kedua itu saya membagi ke 3 komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan kognitif. Jadi di setiap indikatornya mempunyai bobot masing-masing untuk komponen sikap, kognitif, afektif, dan kognitif. Lalu lanjut penyusunan blueprint keempat. Di blueprint keempat ini saya menentukan jumlah item yang harus saya buat dari hasil bobot yang telah saya tentukan di blueprint ketiga. Jadi kalau di blueprint ketiga itu bentuknya masih dalam persen, nah di blueprint keempat ini sudah berbentuk angka atau berbentuk jumlah. Jadi yang dimana jumlahnya ini hasil dari perhitungan dari bobot di blueprint ketiga. Lalu lanjut ke penyusunan blueprint kelima. Ke blueprint kelima ini saya menentukan jumlah soal favorable dan unfavorable. Jadi di blueprint keempat itu kan sudah tahu nih kita mau membuat berapa jumlah item. Jadi di blueprint keempat kan kita sudah tahu nih berapa item yang harus kita buat. Lalu di blueprint kelima itu kita bagi berapa yang harus dibuat favorable dan berapa yang harus dibuat unfavorable. Di religiositas tersendiri itu memiliki dimensi, di mana menurut STAK 1965 dimensi religiositas itu terdapat 5 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi keyakinan, praktik ibadah, penghayatan, pengalaman, dan pengetahuan. Pada nomor ketiga ini saya akan memberikan contoh 2 soal favorable dan 2 soal unfavorable. Yang pertama saya akan memberikan 2 contoh soal favorable. Yang pertama itu soal favorable dari aspek keyakinan dengan indikator melakukan sesuatu dengan ikhlas, yaitu soalnya saya membantu teman dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Lalu contoh yang kedua itu dari aspek penghayatan dengan indikator sabar dalam menghadapi cobaan, yaitu soalnya saya akan jadikan ibadah dan sabar sebagai penolong. Lalu contoh pada soal unfavorable. Pada contoh soal favorable yang pertama, saya mengambil dari aspek penghayatan dengan indikator perasaan selalu bersyukur kepada Allah. Soalnya itu, saya tidak puas dengan hidup saya. Lalu contoh yang kedua dari unfavorable, saya ambil dari aspek pengalaman dengan indikator menolong orang lain. Soalnya yaitu saya hanya menolong orang yang pernah menolong saya. Yang keempat ini saya akan membahas tentang validitas, reliabilitas, dan analisis item. Nah, pada tugas ini, peneliti menggunakan validitas isi, di mana validitas isi ini merupakan penjelasan tentang suatu alat ukur secara substantif yang fokus kepada konseptualisasi dan sejauh mana konsep-konsep sebelumnya yang ditampilkan dalam kajian literatur. Nah, pada
pada uji coba kali ini peneliti menggunakan jenis kuesioner. Nah, apabila setiap item pertanyaan yang ada pada kuesioner ini dapat digunakan untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur. Nah, lalu reliabilitas ini merupakan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Pada tugas uji coba kali ini, nilai alfa yang didapatkan sebesar 0,887, yang dimana menurut Sugiono tahun 2015 ini dapat dikatakan termasuk reliabilitas yang sangat tinggi. Lalu pada analisis item, berdasarkan hasil uji analisis item pada skala religiositas menggunakan SPSS 26 versi Windows, diperoleh nilai R tabel itu kan 0,361 dengan taraf signifikasinya 5%. Nah, oleh karena itu terdapat 23 item yang sahih dan 7 item yang gugur karena nilai korelasi yang didapat itu kurang dari 0,3. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.